Subud adalah sebuah aliran spiritual yang berasal dari Indonesia dan didirikan oleh Muhammad Subuh Sumohadiwijoyo pada tahun 1925. Nama Subud merupakan singkatan dari Susila Budi Dharma. Susila adalah hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang baik. Budi adalah kecerdasan spiritual yang berasal dari Tuhan, dan Dharma adalah pengabdian terhadap kehendak ilahi. Subud tidak dianggap sebagai agama, melainkan sebagai latihan spiritual yang melampaui batas-batas agama formal. Inti dari Subud adalah pengalaman langsung dengan kekuatan ilahi melalui proses yang disebut latihan kejiwaan. Latihan ini dilakukan secara teratur, biasanya 2 kali seminggu, di mana anggotanya berdiam diri dalam keadaan terbuka terhadap bimbingan spiritual yang diyakini datang dari Tuhan. Tidak ada ritual atau dogma formal, karena latihan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran individu terhadap kehendak Tuhan tanpa intervensi manusia. Meskipun Subud berasal dari Indonesia, gerakan ini telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia dan menarik pengikut dari berbagai latar belakang agama. Orientasi religius Subud bersifat inklusif dan tidak terikat pada agama tertentu. Subud tidak menuntut anggotanya untuk meninggalkan keyakinan agama mereka. Sebaliknya, ia mendorong anggotanya untuk lebih mendalami dan memperkuat keimanan mereka masing-masing. Berikut adalah beberapa aspek utama orientasi religius Subud. 1. Tidak eksklusif terhadap agama. 2. Latihan spiritual, bukan ritual agama. 3. Menghargai dan menghormati agama pribadi. 4. Hubungan langsung dengan Tuhan. Dengan pendekatan yang inklusif ini, Subud berfungsi sebagai cara untuk memperkuat spiritualitas pribadi terlepas dari latar belakang agama seseorang dan menjembatani berbagai keyakinan dalam sebuah komunitas global yang beragam. Konsep laku dan ilmu dalam aliran spiritual Subud. Konsep laku dalam Subud antara lain yang pertama adalah latihan batin. Inti dari laku dalam Subud adalah latihan batin secara langsung. Ini melibatkan penyerahan diri pada kekuatan ilahi dalam keadaan relaksasi. Latihan ini dikenal sebagai latihan kejiwaan atau latihan batin. Kedua, tanpa perantara. Subud tidak melibatkan perantara seperti guru spiritual atau ritual khusus. Setiap individu berhubungan langsung dengan Sang Penciptanya. Ketiga, energi batin. Selama latihan, anggota Subud seringkali merasakan getaran atau energi batin yang dipercaya sebagai manifestasi dari kekuatan ilahi. Berikutnya, konsep ilmu dalam Subud. Antara lain, yang pertama itu ada pengetahuan langsung. Ilmu dalam Subud bukanlah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran teoritis, melainkan pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman langsung dalam latihan batin. Kedua, transformasi diri. Melalui latihan, anggota Subud memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, alam semesta, dan Sang Pencipta. Dan yang terakhir, ada perkembangan spiritual. Ilmu dalam Subud adalah proses yang terus-menerus, di mana setiap individu mengalami perkembangan spiritual yang unik. Ritual religiusitas aliran kepercayaan Subud. Adapun di dalam mencapai sikap susila budi dharma, kejiwaan harus dilatih, sebagaimana yang termaktum di dalam visi organisasi Subud yang berbunyi, asas dari latihan kejiwaan itu pada kenyataannya adalah kebaktian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan tuntutannya kita ditunjukkan ke arah kebaikan budi pengerti dan kemuliaan jiwa. Untuk mencapai sikap susila budi dharma, anggota Subud melatih kejiwaan melalui latihan yang mengandung 3 unsur, yakni pertama, berlatih secara teratur, kebaktian kepada Tuhan, dan membuka diri untuk menerima sentuhan ilahi.
Cara anggota subut melatih jiwa mereka diawali dengan berdiam diri sekaligus menyerahkan diri langsung kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kata langsung menurut subuh mengandung arti tanpa perantara. Mengenai datangnya sentuhan kekuasaan dari Tuhan tergantung dari seberapa bulat kepasrahan dan keyakinan pada kebesaran kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu sendiri. Makanya, di dalam melatih kejiwaan, seseorang tidak boleh memaksakan diri atau bernafsu ingin cepat mendapatkan getaran dari kekuasaan Tuhan. Jika seseorang bersikap memaksakan diri atau bernafsu ingin cepat mendapatkan getaran dari kekuasaan Tuhan, maka akan menghambat penerimaan yang bersih dari Tuhan. Penjelasan subuh tentang keadaan manusia yang dapat menerima kontak dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan dengan meniadakannya berbagai angan-angan dan akal pikirannya. Alasannya, dengan meniadakan sifat-sifat angan-angan tersebut, hakikatnya telah melumpuhkan nafsu serta menundukkan kepandaiannya sebagai manusia, yang mana artinya sebagai manusia telah patuh dan menyerah dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan. Konsep ketuhanan yang diajarkan. Dalam subut, Tuhan dipahami sebagai sumber kehidupan yang hadir dalam diri setiap individu. Bukan sekedar entitas yang harus disembah, Tuhan dalam subut adalah kekuatan yang mengalir di dalam dan di sekitar kita. Bapak Muhammad Subuh mengatakan subut bukanlah tentang pengajaran atau doktrin, tetapi tentang mengalami Tuhan secara langsung dan pribadi. Dalam latihan ini, kita diharapkan untuk membuka diri terhadap pengalaman ilahi yang ada di dalam diri kita. Ini menunjukkan bahwa subut mengedepankan pengalaman pribadi dalam memahami ketuhanan. Pengalaman langsung. Inti dari ajaran subut adalah latihan subut, di mana peserta melakukan meditasi dan latihan fisik untuk menghubungkan diri dengan kekuatan ilahi. Melalui latihan ini, kita berusaha untuk membebaskan diri dari pikiran dan emosi negatif, sehingga dapat merasakan kehadiran Tuhan secara murni. Latihan ini bertujuan untuk membuka hati dan pikiran kita agar lebih peka terhadap pengalaman spiritual. Kesadaran dan ketentraman. Dengan mengalami kehadiran Tuhan, seseorang dapat mencapai ketenangan dan kesadaran yang lebih dalam tentang hidupnya. Ketentraman ini berasal dari pemahaman bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kita. Latihan subut membantu individu menyadari potensi diri dan mencapai kedamaian batin yang akan meningkatkan kualitas hidup serta hubungan kita dengan orang lain. Prinsip kemanusiaan dan kebaikan. Salah satu aspek penting dalam ajaran subut adalah prinsip kemanusiaan dan kebaikan. Saat kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita juga diharapkan untuk bersikap baik terhadap sesama manusia dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Rahman dalam bukunya, Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kebaikan karena dengan berbuat baik, kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Sinkretisme dalam subut. Meskipun subut memiliki akar dalam tradisi Islam, ia menggabungkan elemen-elemen spiritual dari berbagai tradisi sehingga dapat diterima oleh orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Ini menciptakan suatu bentuk spiritualitas yang inklusif, di mana semua orang dapat menemukan jalan mereka sendiri menuju Tuhan. Konsep ketuhanan dalam subut menawarkan pendekatan yang unik terhadap pengalaman spiritual melalui latihan dan pembukaan diri. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang pada gilirannya mendorong kita untuk berbuat baik dan hidup harmonis dengan sesama.